Satu kata yang menjadikan kita sangat berharga di hadapan Tuhan adalah kasih karunia-Nya yang menjadikan kita anak-anak Tuhan. Dan saat ini kita rindu untuk masuk ke dalam rumah Tuhan, karena kita percaya bahwa satu hari di rumah Tuhan itu lebih baik daripada 1000 hari kita berada di tempat lain. Haleluya. Mari katakan dengan hatimu, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Katakan satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Tuhan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan kita rindu ada di hadirat Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu. Tuhan, satu hal
satu hari di pelataran Tuhan itu lebih berharga daripada 1000 hari di tempat lain Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau ada di tempat-Mu Tuhan. Ini kami ya Bapa, ini kami ya Tuhan, ini kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami mau naikkan pujian kami ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada nama lain yang layak disembah selain nama-Mu ya Bapa. Dan saat ini Bapa, biarlah setiap kami Tuhan, Kau sucikan kami, Kau sucikan pikiran kami, Kau sucikan hati kami Tuhan, untuk kami boleh layak memuji memuliakan Engkau Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu hadir di tengah kami ya Bapa. Dan kami percaya kami boleh dipenuhi oleh Roh-Mu. Karena kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Roh Allah memenuhi setiap kami, memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Untuk kami siap memuji memuliakan Engkau, untuk kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami ada semua oleh anugerah-Mu ya Bapa. Kau layakkan kami, untuk kami boleh menerima berkat yang dari Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami memulai ibadah kami. Kiranya Roh Allah bertata dari awal sampai akhirnya. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Haleluya, biarlah setiap kita yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah saat ini boleh mendapatkan kasih karunia yang besar dari Tuhan. Karena apa? Karena kasih-Nya itulah yang menguatkan kita, yang mengalahkan dosa. Haleluya. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Memuji, meninggikan nama-Mu, selalu
yang Tuhan sudah berikan kepada kita boleh kembalikan kepadanya. Haleluya. Karena persembahan yang hidup adalah kehidupan kita. Amin. Haleluya. Saudara, senang ikut Tuhan? Haleluya. Saat ini kita mau bersuka cita karena tidak ada nama lain yang olehnya kita boleh diselamatkan. Karena itu kita boleh bersuka cita karena kita boleh ikut Tuhan. Haleluya. Mong sih rahmate rahmat Tuhan ya, berkat Tuhan bakal antuk pangapura. Katakan seneng derek Gusti. Derek Gusti susah bunga ya podo ngaberi. Dosa manusia itu celaka, bahkan dia akan menjadi penghuni neraka bagian bawah katanya. Tapi karena berkat Tuhan, rahmat Tuhan, kita boleh dipanggil menjadi anak-anaknya. Dan saat ini kita tahu bahwa Tuhanlah yang menolong kehidupan kita, sehingga kita layak untuk menghadap kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan adalah penolong dalam kehidupan kita. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya.
pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan, oh, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku, Kau Tuhan, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah selesai dalam memuji Tuhan. Tiba saatnya untuk kita akan bersama-sama mendengarkan bagian dari firman Tuhan dan kita akan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, kembali kami datang menghadap kepada Engkau ya Tuhan. Kami sangat bersyukur, berterima kasih Tuhan, kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Karena tiada lain Tuhan, sumber pertolongan, sumber berkat, sumber kekuatan, bahkan sumber pengharapan bagi setiap kami, hanyalah Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, di mana Tuhan kami telah memuliakan nama-Mu melewati beberapa pujian. Biarlah kiranya ini pujian boleh menjadikan satu persembahan yang berkenan di hadirat Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa di surga, di mana sebentar kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk hamba Engkau yang akan menyampaikan firman-Mu. Pakailah Tuhan kiranya dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu melewati hamba-Mu yang akan Engkau pakai, sehingga firman-Mu boleh kami dengar dan boleh memberkati kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang di tempat lain, mungkin yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Biarlah kiranya kuasa-Mu sendiri ya Tuhan akan menyentuh hati mereka masing-masing melewati firman-Mu yang kami akan dengar bersama, sehingga firman-Mu boleh memberikan berkat yang luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ucapan syukur serta doa ini Tuhan hanya kepada Engkau, dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, saya ucapkan selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dan selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saatnya kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semua untuk membuka Alkitab bersama-sama, dan kita akan membaca Alkitab kita. Pagi hari ini saya berikan tema untuk renungan kita dari hal berjaga-jagalah karena Yesus Kristus akan datang kembali. Berjaga-jagalah itu tema kita karena Yesus Kristus akan datang kembali. Saya ajak kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Kisah Rasul Fatsal yang pertama. Kisah Rasul Fatsal yang pertama, saya tidak bicara tentang kenaikan Tuhan, saya juga tidak bicara tentang turunnya Roh Kudus, tetapi saya mengambil tema tentang Yesus Kristus yang akan datang kembali berkaitan dengan kenaikannya ke surga. Saya baca ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke surga. Itulah yang saya mau sampaikan tentang berjaga-jagalah karena Yesus Kristus akan datang kembali. Jadi rangkaian dari kebangkitan Kristus dan kenaikannya sampai janji Roh Kudus, rangkaiannya adalah terakhir dikunci dengan dia akan datang kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dia datang untuk kali yang kedua tentunya. Kali pertama dia datang dalam rangka untuk menyelesaikan masalah dosa. Dan itu prosesnya sangat panjang. Mulai dari kelahirannya, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya, kenaikannya, sampai dia berjanji dia akan datang kembali. Pertama kali adalah urusan penyelesaian dosa, tetapi yang kedua kali inilah yang harus kita waspadai, sebab di dalam kedatangan yang kedua ini ada terkandung sebuah rahasia yang selama ini mungkin tidak pernah kita ketahui. Paling banter kita ketahui bahwa Tuhan akan datang kembali dan sudah kita hafal bahwa dia akan membawa kita kembali ke dalam tempat yang sudah dia sediakan, yaitu dia datang untuk mengumpulkan orang-orang salehnya. Sudah paham betul kita itu, tetapi kita tidak ingat bahwa di dalam ayat ini terkandung sebuah hal yang harus membuat kita perhatikan, bahwa dia mengatakan kedua malaikat yang datang waktu itu, mereka berkata, Yesus yang kamu lihat itu dia akan datang kembali. Satu ucapan yang sangat menekankan bagaimana murid-murid ini harus memperhatikan, sebab ada rahasia besar yang tidak pernah terpikirkan oleh banyak orang sampai saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, waktu atau detik-detik Tuhan akan terangkat ke surga, disitulah dia mengumpulkan para muridnya. Mereka membicarakan sebuah rencana pekerjaan, rencana pelayanan ke depan. Mereka berbicara, Tuhan membicarakan kepada murid-murid itu rencana kerja ke depan, yaitu pelayanan. Dan setelah dia menyampaikan itu dan ada kesepakatan bersama dalam rencana kerja ke depan, yaitu pelayanan ke depan, dia mulai terangkat ke surga. Dan tentunya sebagai orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mereka merasa begitu kehilangan. Baru saja berbicara tentang rencana kerja ke depan, tiba-tiba terangkat ke surga. Lalu datanglah malaikat dan menegur mereka. Dia katakan, hai orang Galilea, Yesus yang kamu lihat ke atas, mengapa kamu lihat ke atas? Yesus yang naik itu dia akan kembali lagi. Ya, rencana kerja yang disepakati antara murid-murid dengan Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus ingin supaya rencana kerja itu bisa mencapai satu hasil yang maksimal, gitu ya. Dia merencanakan supaya mereka bisa bekerja dengan maksimal, supaya bisa melahirkan atau menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan, yaitu pekerjaan yang maksimal, ya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Setelah itulah, karena habis mereka melihat Yesus naik, murid-murid mereka kembali meninggalkan Bukit Zaitun, kembali ke Yerusalem untuk mempersiapkan dirinya menunggu janji Allah. Supaya Roh Kudus itu kalau turun mereka akan menerima kuasa, sehingga rencana kerja ke depan itu bisa efektif, begitu. Mereka menunggu di Yerusalem dan kita melihat Tuhan Yesus tahu bahwa pelayanan yang efektif adalah pelayanan yang ditopang oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus menopang, tidak mungkin target yang Allah sudah sepakati, mereka sepakat bersama bisa tercapai.
Tidak bisa. Jadi Tuhan bilang, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Berarti rencana kerja kita ke depan akan betul-betul efektif. Ya, kalau ditopang oleh Roh Kudus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita melihat disitulah setelah Tuhan pergi dan mereka mulai mempersiapkan diri bagaimana bisa bekerja maksimal. Sebab target yang sudah Tuhan tetapkan mereka sepakati adalah menjadi seorang penginjil, seorang yang bersaksi mulai dari Yerusalem, Samaria, seluruh Yehuda, Samaria sampai ke ujung bumi. Inilah pelayanan yang efektif, yaitu bisa menembus sampai ke ujung bumi. Itu bisa terlaksana kalau ditopang oleh Roh Kudus. Nah, itulah yang waktu mereka berkumpul bersama-sama sebelum Tuhan Yesus naik ke atas ke surga lagi. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, inilah kita melihat bukti bahwa Tuhan Yesus naik itu adalah kuasanya dahsyat. Karena belum ada orang yang naik bisa disaksikan. Tetapi dengan kenaikan Tuhan Yesus itu bukti bahwa kuasanya dahsyat. Bukti bahwa dia naik ke surga itu adalah dia ditinggikan, dia dimuliakan oleh Bapaknya. Seperti yang tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayat 11, Bapak Ibu bisa buka dan Bapak Ibu baca. Ya, saya sampaikan saja. Dalam Filipi pasal 2 itu dikatakan dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Dia tidak menyetarakan kedudukannya dengan Bapaknya yang di surga, kemuliaannya di surga, tetapi dia turun menjadi hamba. Yang menjadi fokus waktu itu adalah bagaimana bisa menyelesaikan tugas di atas kayu salib supaya pelayanan rencana kerja ke depan bisa menembus ujung bumi. Sehingga pada akhirnya ketika dia mati di surga, benar-benar Alkitab mengatakan dia ditinggikan. Ya, dia tidak pernah menyamakan diri sebagai seorang besar, tetapi dia menjadi hamba. Ini contoh yang harus kita ikuti, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, para pemuda-pemudi yang punya talenta pelayanan. Coba kita contoh Tuhan Yesus. Dia benar-benar melepaskan atributnya sebagai seorang anak Allah. Dia ingin melayani maksimal yang efektif. Itu kayak apa sih? Ya, kebalikan dengan kita zaman ini. Ya, kadang kita baru melakukan satu hal yang secuil saja, kita sudah menyombongkan diri. Wah, aku nih aku gak iso. Ya, baru secuil kecil kita lakukan saja kita sudah merasa gede kepala. Ada lagi yang belum melakukan sesuatu di bagi Tuhan saja sudah sombong, ya, meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Itu tidak ada di dalam karakter Kristus. Dia benar-benar jadi hamba dan dia berikan teladan ini untuk kita semua supaya kita jalankan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini. Setelah rencana kerja ke depan itu sudah disepakati dan mereka melihat bahwa itu adalah satu hal yang harus dipertanggungjawabkan loh. Sebab Tuhan bilang kalau kuasa turun, kalau Roh Kudus turun kamu akan mendapat kuasa. Dan kita punya target kita adalah mulai dari Yerusalem, ya. Yehuda, Samaria sampai ke ujung bumi, ini target ya yang harus dilakukan. Jadi kalau kita mau bekerja bagi Tuhan, kita sudah harus siap menanggung risiko. Risiko dipahit orang. Wis kerja, melean, korban ini, korban itu, korban perasaan, masih dinyek-nyek gitu ya. Kalau kita mau melayani, kita harus siap berkorban. Siap untuk menghadapi apapun, sebab Tuhan ingin kita bekerja dengan efektif untuk mencapai sebuah target. Target kita bukan target orang yang supaya saya disanjung, tapi target kita
adalah bagaimana orang lain bisa diselamatkan. Amin. Ya itu jadi harus siap. Apapun yang terjadi di nyek-nyek ya Bapak, yang penting saya mau menjadi pengikut-pengikut atau peneladan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, setelah malaikat berkata begitu buat mereka, Yesus yang kamu lihat naik itu, dia akan kembali datang lagi. Lalu saya mau katakan di sini, mengapa Tuhan Yesus akan datang kembali? Ya. Tujuan dia datang kembali ke dalam dunia ini, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, yaitu satu, untuk menjemput umat pilihannya. Untuk menjemput umat pilihannya. Itu dikatakan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Ya. Ayatnya yang ke-3. Yohanes 14 ayat yang ke-3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita lihat, dia naik ke surga tidak semata-mata karena kuasanya dahsyat atau dia ditinggikan oleh Bapaknya, karena dia berhasil menyelesaikan tugasnya sampai tuntas. Tetapi dia naik juga, dia turun kembali dengan satu tujuan, untuk mengumpulkan atau membawa umatnya, umat pilihannya untuk hidup bersama-sama dia di dalam kerajaan surga. Senang toh? Kita senang. Wah, kita menantikan janji itu. Kita berharap supaya satu saat kalau dia kembali lagi, kita bisa masuk dalam golongan orang-orang yang dibawa ke dalam kerajaan surga. Senang. Ya, tidak ada hal yang membuat kita takut ketika dia datang. Kalau kita baca sampai di sini ayatnya, senang. Betapa bahagianya kumpul dengan Tuhan. Di dunia ini banyak penderitaan ya. Di dunia ini banyak masalah, di dunia ini ruwet begitu ya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di sini bahwa suatu janji yang membuat banyak orang merindukan, ya, pingin masuk di surga, ya, pingin masuk ke surga, kita semua pasti akan merindukan hal itu. Persoalannya, di dunia ini banyak kesulitan, banyak masalah, problem, ujian, cobaan. Tapi jangan sekali-kali hidup atau masalah itu membuat kita atau menghalangi kita atau mengecoh kita terhadap fokus kita bahwa Yesus akan datang kembali untuk membawa kita. Ya, kalau banyak orang hanya mengingat persoalan, ingat masalah, ingat akan kebutuhan hidup, dia tidak akan sempat untuk mengingat bahwa Yesusnya akan datang kembali. Karena sudah repot dengan masalah yang ada di sini sekitar. Terpengaruh dengan keadaan yang di sekitar. Ya. Lebih baik bagi kita sekalian, walau sengsara di dunia, asalkan kita senang di dalam surga. Walaupun kita hina di dunia, tapi lebih baik, lebih senang, lebih beruntung, hina di dunia tapi mulia di dalam surga. Menderita di dunia, ya, menderita di dunia tetapi bahagia di surga. Itu yang perlu kita pikirkan. Miskin di dunia tetapi lebih baik kita kaya di surga. Kaya di surga lebih baik. Jadi makanya tadi saya bilang, kita harus fokus kepada kedatangan Tuhan itu. Bukan berarti lalu hal-hal kepentingan kita di dunia ini diabaikan. Nah, konyol. Tetapi kalau kita fokus kepada Kristus yang akan datang kembali, tujuannya supaya kita bisa mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan. Ya.
Kita harus melihat ke atas seperti murid-murid. Ketika Yesus naik mereka memandang ke atas. Tetapi bagi kita semua di zaman sekarang, zaman akhir yang penuh dengan banyak penderitaannya ini, Ibrani pasal 10 juga berbicara untuk kita. Ya. Surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Inilah kita yang disampaikan untuk kita sekarang. Zamannya murid-murid mereka tinggal melongo ke atas tanpa ada bicara, membisu. Karena mereka begitu heran, mereka gentar dengan tiba-tiba dia pergi begitu saja. Ya. Tetapi Tuhan bagi kita sekarang dia bilang, mari karena Tuhan akan segera datang, biarlah dengan kita datang kita memandang kepada Tuhan. Dihina di bumi, yang penting kita dimuliakan di dalam Tuhan. Miskin di dalam dunia ini tidak masalah, yang penting kita akan diperkaya oleh Allah di dalam kerajaan surga. Jadi mari apapun yang terjadi kondisi sekarang apalagi ya, banyak orang menjerit. Karena kekurangan ini, karena kesulitan ini, ya, itu bisa mengkaburkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita merasa, aduh aku kok begini, akan jadi lemah. Tetapi kalau kita memandang kepada Yesus yang adalah imam besar kita, kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan untuk bertahan. Dan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Sebab ketika kita jauh dari pertemuan-pertemuan ibadah yang hadirat Allah ada, kita akan jadi lemah. Tetapi kalau kita menantikan kedatangan Tuhan karena dia janji, aku akan membawa kamu masuk ke tempat di mana aku berada. Nah kita akan dipacu untuk tetap semangat, tetap gigih, tetap pelayanan ya walaupun ada banyak masalah. Nah itu yang pertama. Tujuan dia datang untuk membawa umat pilihannya hidup bersama dia dalam surga. Karena itu apapun yang terjadi, arahkan harapan dan pandanganmu hanya kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini? Tujuannya adalah untuk, yang ini yang tadi saya bilang, orang lebih banyak terpaku pada kata dia datang untuk membawa saya ke dalam kerajaan surga. Tetapi tujuan dia datang yang kedua adalah untuk meminta pertanggungan jawab dari semua orang yang telah menerima kemurahan dan kepercayaan dari Tuhan. Ya. Ini yang tidak pernah orang berpikir. Orang berpikir Tuhan datang, aku dibawa ke dalam kerajaan surga. Aku akan menjadi orang yang digolongkan bersama-sama dia ke sana. Karena aku tidak menjauhi diri dari pertemuan ibadah. Aku juga tetap melayani, aku juga tetap berdoa. Tetapi orang lupa bahwa kedatangannya justru untuk meminta pertanggungan jawab atas tugas yang dia sudah berikan kepada setiap orang.
Ini yang harus kita ingat. Ketika murid-murid ada kesepakatan dengan Tuhan, dia melihat bahwa murid-murid antusias sekali untuk menjalankan tugas itu. Dia pergi dengan satu harapan, akan terjadi perubahan yang besar kalau orang bekerja dengan sungguh-sungguh melaksanakan itu tugas. Dia datang minta pertanggungan jawab, itu artinya dia kepingin lihat hasil kerja Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dia ingin melihat hasil kerja yang sudah dia berikan di atas pundak kita semua untuk menembus itu isi seluruh dunia. Beritakan Injil supaya orang lain diselamatkan. Ini yang dia datang, dia mau cari. Kamu berbuah enggak? Ya, kamu diberi kuasa Roh Kudus untuk menopang, menjadi penyemangat bagi kamu. Sudah kamu lakukan tugasmu atau belum? Dia ingin dapat pertanggungan jawab. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12. Roma 14 ayatnya yang ke-12 berbunyi begini. Kita buka bersama-sama. Surat Roma pasal 14 ayat yang ke-12 berbunyi begini. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saudara senang kalau Tuhan datang membawa saudara ke kerajaan surga? Senang, saya juga senang. Tetapi kalau saudara sudah siap apabila dia datang dan dia minta pertanggungan jawab, apakah sudah Bapak, Ibu, saudara-saudara siap untuk memberi jawab yang menyenangkan Tuhan? Bagaimana? Sudahkah kita pikirkan itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan tugas, Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita, yaitu menjadi saksi, melayani Tuhan sampai Dia datang. Sementara kita menunggu Dia, apa yang bisa kita kerjakan? Mari kita kerjakan. Secara jasmani kita kerjakan tugas masing-masing. Yang sekolah tetap sekolah, yang bekerja tetap bekerja, yang punya keluarga tetap terus tanggung jawab tetap keluarga. Tetapi satu hal yang Tuhan sudah berikan, yaitu tiap-tiap orang punya talenta. Talenta inilah yang harus dipertanggungjawabkan. Sudah dipikirkan? Sekarang ini saatnya kita pikirkan, karena kedatangan Yesus itu sudah sangat dekat. Kalau orang melihat peristiwa di luar negeri, negara-negara besar, ada itu katanya burung gagak hitam yang banyak turun di jalan. Belalang yang banyak turun di tengah-tengah kota. Belum lagi tanah-tanah yang kita lihat biasanya kayak kokoh kuat bisa terbelah. Ya, gempa di mana-mana. Lalu orang menyimpulkan ini tanda-tanda kiamat. Ini tanda-tanda Tuhan akan datang. Ya, mungkin kita tidak peduli dengan pokok berdoa. Justru kalau tanda-tanda orang bicara seperti itu tanda-tanda kedatangan Tuhan, kita harus bangkit. Tuhan bilang, bangun hai kamu yang tidur. Artinya kita harus berjaga-jaga. Apapun yang akan terjadi, saya sudah punya jaminan hidup bersama dengan Tuhan. Sebelum itu datang terjadi, saya mau berbuat banyak untuk Tuhan. Hidup saya mau mengeluarkan buah-buah untuk Tuhan sebab akan dipertanggungjawabkan. Ya, Bapak Ibu, saya tidak akan mengajak baca, tapi Bapak Ibu ingat di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat 30 itu bicara pertanggungan jawab atas talenta-talenta yang Tuhan berikan. Ada yang 5 jadi 10, ada yang 2 jadi 4, ada yang 1 tetap 1. Ini yang saya mau katakan. Kita manusia kadang baru buat titik ayo buat Tuhan. Kita sudah banyak sekali merasa hebat. Sudah rasa tinggi dirinya, hatinya tinggi, sombong dan sebagainya. Ada yang tidak berbuat sama sekali tapi ngocehnya banyak, nyinyir saja.
Lalu bagaimana saudara-saudara yang banyak melayani Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh mempersembahkan hidup pada melayani Tuhan, tapi soko dipaitu melulu, ya, salah melulu, maunya begini terus salah. Apakah saudara lalu mundur? Jangan mundur. Ingat, ada yang harus dipertanggungjawabkan. Sebab kalau saudara mundur, saudara akan mendapat pahala sesuai dengan apa yang saudara lakukan. Yang satu ini dia nyinyir bukan main, tidak berbuat tapi nyinyir. Disuruh tugas semua, disuruh maju mundur. Ya, nah ini dia nyinyir sekali. Talentanya tidak digunakan, dipendam. Dia marah-marah malah sama bosnya. Apakah kita juga seperti itu? Tuhan, aku sudah begini loh Tuhan, aku kok kayak gini Tuhan, Tuhan kok tidak adil? Tidak ada, kita tidak perlu untuk berkatakanlah untuk kita berbantah-bantah dengan Tuhan. Jalanilah tugas itu karena Roh Kudus akan menopang kita semua. Jalanilah tugas kita untuk tetap setia kepada Tuhan karena Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Dan kita lihat di sini, bagi yang melaksanakan tanggung jawabnya 5 dan 10, apa kata Tuhan? Berbahagialah engkau hai hamba yang baik dan yang setia. Engkau boleh masuk, engkau punya hak untuk masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Tetapi hamba yang satu yang nyinyir melulu, ngenyek melulu, paitu melulu, nyalakan orang terus, ngerasani orang terus ya. Tuhan, bosnya bilang apa? Angkat dia, ikat dia, lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala. Saudara pilih yang mana? Pilih melarikan diri dari tanggung jawab karena enggak kuat, tidak siap menghadapi risiko. Saudara akan mengalami kekecewaan seumur hidup. Tetapi kalau saudara-saudara ingat bahwa Tuhan datang, Dia ingin minta pertanggungjawaban dari kita. Mari kita tetap semangat melayani Tuhan. Mari kita bekerja dengan penuh tanggung jawab. Supaya kalau Tuhan datang, Tuhan akan berkata, berbahagialah engkau hamba yang baik dan yang setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Dan saya kira kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, mari kita belajar menjadi orang yang bekerja dengan efektif. Belajar bekerja semaksimal mungkin. Rencana kerja kita ke depan masih panjang. Jadilah orang-orang yang setia di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita semua. Baik yang tua, baik yang muda. Kerjakan dengan ikhlas. Kerjakan dengan tulus hati. Sekalipun resikonya besar, resikonya tidak menyenangkan. Tetapi yakinlah Tuhan akan memberikan kita kemampuan. Dia berjanji Roh Kudus akan menyertai engkau. Dan kita bisa menembus target yang Tuhan berikan itu. Dari Yerusalem menembus sampai ke ujung dunia. Siapapun ada di sekitar dia, kita bersaksilah. Maka dia akan diselamatkan. Itu berarti kita mengeluarkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Yang di rumah, kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa supaya Tuhan memberi kita semua kekuatan. Baik yang melayani, yang sudah menyerahkan diri untuk Tuhan, untuk bekerja bagi Dia, bekerja dengan tanggung jawab. Yang beribadah, yang melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan, lakukan sampai tuntas, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Firman-Mu telah mengingatkan kepada kami, Tuhan. Bersyukur kalau Engkau melengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya dengan Roh Kudus yang turun di atas kami dan ada di dalam hati kami, agar kami menjadi saksi-Mu di mana kami berada. Tuhan, terima kasih
dengan kenaikan-Mu ke surga, Engkau berjanji akan datang kembali, supaya kedatangan-Mu kembali ya Tuhan, membuat kami berjaga-jaga, karena kami akan menghadapi beberapa peristiwa ketika Engkau datang. Yang pertama, kami akan diangkat, dibawa ke tempat yang Tuhan sudah sediakan, namun juga kami harus menghadap kepada tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini ya Tuhan. Tolong Tuhan, selagi kami masih kuat, kami masih sehat, kami masih diberikan umur panjang, agar kehidupan ini tidak untuk sia-sia, tidak untuk hal-hal yang tidak berarti, tetapi untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucapkan syukur untuk firman-Mu. Dalam kesempatan ini Bapa di surga, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu di rumah masing-masing. Engkau tahu apa yang sedang terjadi dan dialami oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Di antara mereka mungkin ada yang sakit, mungkin juga ada yang sedang mengalami kondisi perekonomian yang sedang menurun atau merosot. Kami berdoa Tuhan berkati mereka, teguhkan, kuatkan iman mereka untuk tetap berharap kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan tolong mereka yang membutuhkan kebutuhan untuk hidup mereka hari-hari. Tuhan berkati mereka. Dengan pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Usaha mereka, Tuhan berkati. Kalau mereka sedang menganggur, tidak ada pekerjaan, Tuhan tolong berkati mereka agar mereka tidak sampai tergoda, terpengaruh oleh hal-hal yang jahat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk anak-anak, untuk pemuda remaja, untuk Bapak Ibu semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam kesempatan ini pula kami berdoa untuk wabah virus corona yang saat ini masih ditakuti oleh banyak orang di negeri ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya segera berakhir virus corona di negeri kami, hingga perekonomian negara kami dipulihkan oleh Tuhan, hingga kondisi keberadaan hidup kami semua dipulihkan oleh Tuhan, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih. Kami ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Kami yakin Tuhan mendengarkan doa kami dan Tuhan pasti akan memberkati kami. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadahkan tangan kita. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang ada di rumah, terimalah berkat kasih karunia, damai sejahtera, sukacita yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, berkat itu selalu mengalir dan mengalir dalam setiap kehidupan kita semua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita. Tuhan memberkati. Jangan lupa kita ketemu lagi minggu depan, tetap jam 7 pagi di channel GBT Abdiel Batu. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan dan Tuhan Yesus memberkati.